Serius? Iya serius. Ulang gitu, serius. Nah itu awalnya saya di situ sama dia. Gimana pertama kali main sama dia? Gede banget, gede. Gede banget, sumpah. Gini nih. Gede, nggak muat di. Tapi belum nikah sampai sekarang. Belum. Niat Masih, ada. Masih hubungan terlarang berarti. Iya, terlarang enak bro. Jangan dilarang-larang. Yang terlarang itu yang enak. Takutnya ntar nikah malah berubah lagi. Oh iya, jangan lah. Dia bilang katanya, saya bisa ngurut. Apa tuh ngurut? Kayak Mak Erot. Apa kalau orang bilang tuh apa? Empot aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang katanya kurang terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Asik. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang wanita yang katanya memiliki hubungan terlarang. Wow. Biar teman-teman gak pinisirin, kita sambut aja narasumbernya. Halo malam Kak Nira. Selamat malam. Aduh, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Dan Kak Nira kelihatannya banget nih, pakai topeng warna pink. Cetar membahana, menggoda kaum hawa. belum udah duluan. Oke, katanya Karina punya ini ya, kisah cinta terlarang ya. Punya ya. Oke, biar teman-teman udah nggak sabar nunggu nih. Kak Rina langsung cerita aja kali ya. Boleh? Silakan Karina. Tapi itu dulu ya. Oke. Di tahun 2003. 2003. Ya. Udah lumayan lama ya. Iya. Tapi yang sekarang juga ada. Tapi ceritanya 2003 dulu. Oke, silakan. Jadi di tahun 2003 itu kan aku masih punya suami. Aku ketemu lagi sama mantan aku. Dulu nggak pernah putus sama dia. Ketemu lagi perantara ponakannya, telepon-teleponan. Akhirnya kita janjian. Ya janjian sih tadinya biasa-biasa aja. Ya. Nah akhirnya kita janjian, dia tinggal jauh bang, di Banten. Oke. Dia di Banten, saya di Kemayoran. Lumayan. Jauh kan? Jauh. Kita ketemu di tengah-tengah, di Tangerang. Nah ketemu, dia mungkin alasan dia udah punya istri. Oke. Saya punya suami. Oke. Cinta lama belum kelar. Nah terus ketemu nih kita nih janjian, tapi janjiannya orang dewasa. Akhirnya kita, kalau anak sekarang bilang ke Oyo. Oke. Tapi dulu bukan Oyo ya. Oyo mah murahan, cemen itu mas. Mahalan dikit. Apa Red Doors? Enggak dong. Enggak juga. Enggak dong. 88. Wes. Keren loh. Dulu masih 500.000. Bukannya pakai kartu. Mantap. Iya 88. Dari Tangerang kita ke Mangga Besar. Itu cinta saya belum kelar kan. Gitu. Dulu pernah ditinggalin tapi nggak putus. Itu saya pengalaman saya hau-hau kalau kata orang Batak, hau-hau, ngewong. Itu beda sama suami saya. Jauh. Player ini. Jauh banget, benar. Kita dari jam 7 sampai jam 1 malam nggak berhenti. Jam 7 sampai jam 1 malam? Jam 7 sore, percaya nggak? Saya aja ngalamin nggak percaya. 6 jam? Ya. Non-stop saya udah dibulak-balik, udah kayak gorengan tempe, dibulak-balik non-stop. Tapi bener, dia bisa keluar itu berkali-kali. Cowok kalau lemas kan? Lemas. Dia nggak lanjut lagi. Pakai obat kali ya? Nggak mungkin kalau nggak pakai. Kagak, orangnya kurus, tinggi, tapi panjang ya? Gede nggak? Gede, panjang. Iya, bisa nikung di dalam.
Wah, baru nih yang bisa nikung di dalam. Beneran Bang, bisa nikung di dalam. Bisa nikung. Iya, kadang di dalam bunyi bertak gitu tuh. Itu karena kurang kencang. Agak kendor dikit. Iya, kurang keras itu kalau sampai bunyi bertak. Beda sama suami saya beda. Suami saya 5 menit juga udah terkapar. Iya. Iya, dia enggak. Bener. Dia itu kan namanya kita bekas pacar. Akhirnya ya kita ngelakuin hubungan terlarang, ya kan? Itu nggak sekali dua kali. Nggak sekali dua kali. Favorit gaya? Kalau cowok sukanya kita di CD. Enggak juga. Jangan copot lagi gitu. Aku suka akunya di. Terus kalau aku nih orangnya susah buat. Susah loh. Susah ya. Kalau yang nggak ngerti, aku tuh susah. Kelemahan aku tuh di mana. Aku nggak suka orang yang kasar. Gitu. Walaupun lu istilahnya lu bejak sana toket gue gitu kan. Nggak bakalan nggak bakalan naik. Kalau lu dengan kasar gitu. Harusnya dengan lembut. Gitu. Wah, apalagi kalau mantap. Iya, dia kalau pokoknya setiap main tuh kayak gitu. Kadang dia tuh rela tuh ngeluarin kocek tuh kalau dia nggak mau ke Jakarta saya suruh ke sana, ke Cilegon. Cilegon bareng sama dia, kita nginep lagi. Cuman nih saya seumur saya nikah, saya tuh orangnya paling nggak mau istilahnya SP ya, sepang gitu ya. Nah, saya nggak mau loh. Nggak mau, saya geli gitu, nggak mau. Dan dia pun, misalnya dia pun apa sih kayak kita, ya, begitu. Saya juga nggak mau. Iya, sama suami saya sih nggak mau. Saya geli gitu. Nah, tapi kalau sama dia, mantap. Mau ya SP ya. Mau. Saya mau gitu kan. Terus dianya juga mau. Kadang kan kagak enak ya, saya risih gitu kan, saya risih. Tapi namanya dia ini ya, ayo aja gitu. Tapi emang bener enak. Karena sudah dirasuki setan. Rasuki setan udah. Kalau berdua kan yang ketiga setan. Bener dia punya barang itu beneran, dia tuh di dalam kita nih gitu kan. Dia bisa nikung. Saya nggak kebayang bisa nikung tuh gimana sih? Apa ya, kalau cowok itu kan bisa lurus aja, ya kan? Lurus di dalamnya itu dia kayak bisa belok deh gitu, suka bunyi tak gitu tuh. Bener, suka bunyi tak. Nah dia juga nih ke saya nih, dia bilang beda sama istrinya kan. Yang nggak tahu namanya orang lagi begitu ya. Pada iya otomatis. Dia bilang katanya. Saya bisa ngurut. Apa tuh ngurut? Kayak Mak Erot. Apa kalau orang bilang tuh apa? Empot aja. Lagi bisa ngurut kata dia. Jarang loh Neng. Dia kan manggil Neng ya, Mas saya. Jarang Neng. Beneran kata dia bilang. Meki kamu tuh bisa ngurut. Apaan tuh? Kadang kita lagi main nih. Lagi emang sih saya ngerasa sendiri kadang suka saya ini tuh kan Neng ngurut tuh kan ngurut gitu. Jadi kalau kata gitu bisa ngejepit. Gitu. Itu sama dia itu saya 2023 cuman setahun ya. Setahun doang. Setahun tapi ketemu lagi. Ketemu lagi di tahun 2016 tuh saya ketemu lagi. Dia ngajakin saya nikah Mang. Ajakin saya nikah. Tapi dia emang udah duda waktu itu? Belum juga. Iya. Tapi saya bilang kan saya nggak mau ya karena dia pegawai negeri. Kalau pegawai negeri tahu sendiri kan, pasti takutnya ada embel-embel belakangnya. Akhirnya kita nikah siri. Tapi setelah nikah malah beda. Maksudnya enakan selingkuh gitu. Beda rasanya ya? Bukan beda rasa ini, rasa pertemuannya juga udah kayak berkurang gitu. Menggebu-gebunya tuh udah berkurang karena udah sah nikah suami istri. Iya. Tapi emang tinggal satu rumah. Enggak, kan dia di Cilegon, saya di Jakarta. Oh gitu ya. Kan istrinya nggak tahu dia nikah siri sama saya selama 2 tahun. Akhirnya ya udahlah,
saya lepas gitu kan. Dan juga saya sebenarnya tipenya bukan tipe orang yang seneng gonta-ganti cowok ya. Saya nggak begitu ini sama cowok. Apalagi kalau saya lihat orang kawin cerai nikah lagi gitu ya. Tapi kok saya ngalamin sendiri. Itu lepasnya karena rasa itu, karena udah berkurang rasa tuh. Enggak, akhirnya kayak dia tuh kayak dianya ngilang sendiri, ngindar. Mungkin karena udah agak-agak kecium sama istrinya kali ya. Saya pikir ya udahlah, saya juga sebodoh gitu kan. Saya waktu itu masih punya suami kan. Saya masih punya suami, tapi itu perjalanan saya itu sama cowok banyak Bang. Selama saya punya suami sampai 2018 ya. Ada lagi waktu saya kerja juga ada pemborong saya gitu. Pemborong saya itu lebih gila lagi. Pemborong apa nih maksudnya? Saya kan dulu kerja di percetakan ya. Percetakan. Jadi saya ngikut dia kerja. Nah, dia WA gitu kan. Bini gue lagi men nih. Hubungannya apa bini gue lagi men? Gitu kan. Saya bilang iya gitu. Akhirnya janjian nih saya sama dia. Cuma orang kecil. Orang kecil. Agak enak. Oh, kecil pendek gitu ya. Iya kecil, kurus. Orangnya, tapi geragas. Oh, geragas. Kalau main tuh geragas. Gimana sih? Apa toket gue kayak gitu kan. Iya, cowok kan emang begitu. Kalau cowok kan emang begitu. Masa? Iya. Mau dong. Itu yang sama apa? Pemborong. Sama anak buahnya. Anak buahnya pemborong ini. Iya, anak buahnya pemborong itu dulunya pacar saya. Dulu masih gadisnya pacar saya, tapi saya tinggal kawin. Tapi akhirnya penasaran. Dianya penasaran, pulang kerja jam 3. Jam 3 nih. Kita berempat nih, Bang. Kita berempat di daerah saya itu kan banyak hotel abal-abal. Ada yang 100.000, ada yang 70.000, ada yang per 3 jam gitu. Jam 3 saya nggak langsung pulang. Mana anak jam 3 subuh. Saya ke daerah tempat itulah di daerah Kemayoran. Teman saya 2 nunggu. Saya check in. Ya itu ya sama sih pokoknya yang istilahnya yang main-main sama saya itu beda sama suami saya. Beda ya. Emang kalau suami gimana sih kalau suami itu? Kalau suami saya tuh orangnya kalau mau ngewong itu kayak minum obat ya. Harus seminggu 3 kali. Kadang kan kita kesel, lagi capek. Mending kalau lo lama, sebentar doang. Ngotor-ngotorin mic gua aja. Seminggu 3 kali. Iya, kan minum obat dulu waktu masih mudanya tuh. Ya, kalau seminggu 3 kali sebenarnya masih normal tahu. Kecuali kalau sehari 3 kali setiap hari. Tapi kan kalau lagi saya capek Bang. Gitu, lagi capek sama orang diembat aja. Wajar. Tuh berarti ada problem nih sama suami. Iya. Udah gitu saya kalau sama suami saya lucu. Misalnya dia main nih, dia kepengen tuh burungnya. Saya mah nggak mau langsung. Sekalipun saya ladenin, saya nggak mau langsung. Saya tutupin spray dulu. Jadi burungnya saya tutupin spray, baru sih. Lu apa enaknya? Ini kan jadi nggak licin. Ya, biarin aja orang saya yang nggak suka gitu kan. Saya tutupin. Kenapa nggak pakai kantong kresek? Udah jadi kayak lontong. Kayak bisa ngolan dong. Iya, kasihan tahu. Iya beneran itu. Nah saya nggak sukanya sama dia gini. Dia tuh kepengennya. Saya nggak suka. Kenapa sakit? Yang ada ambeien saya. Iya. Makanya saya sering marah. Saya bilang kalau lu mau tus, ya lo kawinnya. Makanya saya nggak pernah. Oh gitu. Mau ngeladenin. Iya kan lu normal laki-laki. Ngapain sih lu sering nonton? Itu lu ngeliat orang barat gitu. Di tus sono sini. Kan gue orang Indonesia. Tapi pernah sekali. Sakit. Sakit. Apa ya? Jadi saya sama dia tuh kalau masalah begituan nggak ada ya. Nggak ada sensasi atau rasa. Nggak ada sensasi. Jadi kepengennya tuh sama dia tuh pengennya buru-buru. Udah sih keluar. Jadi saya kepengennya tuh kalau pas lagi sama dia, mendingan saya ngadep belakang. Nah kalau 1 minggu kan dia cepet tuh. Kalau begitu cepet gua.
Nah, pernah tuh dia pakai obat bang. Pakai obat. Saya bilang nih orang tumben amat ya. Lama bener gitu, udah kesel kan. Dalam hati udah gini nih. Udah. Aduh. Ini lama banget. Udah sumpah serapan udah keluar gitu. Katanya pas besok saya lihat di lemari ada obat kuat cap kuda tuh, apa sih namanya itu? Marah-marah. Iya. Cap kuda. Aduh. Tapi emang saya kalau sama dia nggak begitu ini ya. Kenapa ya? Saya bingung juga. Nggak begitu ada rasa ya. Iya. Kok bisa nikah? Dulu saya kecelakaan bang. Sama dia? Iya, saya kecelakaan. Dulu kan saya nggak setujuin pacaran sama dia nih. Nggak disetujuin sama orang tua saya, sama ibu dah gitu. Nggak setujuin karena dia kan bandel. Segala macam. Nah beda sama saya. Saya kan santri bang. Santri. Kalau kecelakaan berarti ya dong waktu itu. Dibilang saya mah dulu saya kagak ngerti enak apa enggak. Oh, terima aja gitu ya. Iya, saya ngerti enak. Pokoknya saya itu dulu kan masih pakai hijab bang. Anak santri saya. Baru lulus sekolah. Ngajar juga saya. Ngajar saya dulu. Iya, kenapa bisa kecolongan? Kenapa bisa mau sama dia? Apa ya, zaman dulu mah kayak kita kan dia sering dimarahin nih sama orang tua saya kan, karena nggak boleh dekat-dekat saya gitu kan. Karena ya Badung itu kan dagang sonok sini gitu kan, main ke diskotik. Sedangkan saya kan anak pengajian. Anak pengajian. Dalam hati saya, kok jahat banget, saya nyalain orang tua saya. Kok jahat banget sih gitu kan. Sama dia nih, masa saya nggak mau berubah nih. Kasihan gitu kan. Akhirnya emang sebenarnya juga dia pernah ingin saya, nyelingkuhin saya, tapi tetap saya nih sama dia. Akhirnya diajak jalan nih saya bang. Diajak jalan, tapi dia ngobat bang. Dia kalau ngobat dulu ya BK ya. BK. Wah di mana juga digandeng bang, digandeng saya di ini saya. Tapi kalau nggak ngobat, saya jalan di depan, dia di belakang. Oke. Tapi akhirnya saya ke dulu ada bongkaran Tanah Abang, bongkaran namanya Tanah Abang tuh. Terus saya pertama tuh di situ. Saya nggak ngerti maksudnya, gitu kan. Jadi masuk ke situ, itu lingkungannya itu ada satu kayak tempat kalau kita kali ya, tempat itu cuma disewain 2 jam bang. 2 jam di Tanah Abang ada bongkaran namanya. Nggak tahu deh sekarang udah nggak ada kali. Maksudnya disewain apa? Tempat buat ngewong. 2 jam. Di situ tuh ngelakuin pertama kali. Iya, itu banyak bang. Jadi bukan kita doang nih ngantri nih. Yang ini keluar 2 jam nih masuk gitu, ngantri kayak ngantri. Gantian. Di kamarnya, di dalamnya cuma disediain ember doang, gayung. Itu cuma ngewong doang tuh ya? Iya. 3.000 dulu kalau nggak salah. 3.000 tahun. Ada kasur. Ya ada kasur keluar bentol-bentol kali. Banyak tumbila. Di situ tuh. Tapi saya padahal udah pakai jilbab bang. Malu nggak malu sebenarnya kan. Saya nggak ngerti saya kan, ya kan? Gitu kan. Udah saya pikir enggak bakalan, tapi emang itu bukan sekali doang sih kita ngelakuin, berkali-kali. Dari situ tuh makanya nikah. Iya, makanya saya nikah nih sama dia nih. Nah setelah melahirkan mulai berubah tuh rasa atau gimana? Enggak sih, kita berubah rasa itu pas lihat kelakuannya dia aja lah. Nah, masih suka main perempuan gitu? Enggak, jadi kayak ngebudakin saya gitu kan. Ngebudakin dalam arti gimana? Dalam arti saya kan orang bekerja keras. Dia kan nganggur. Dia kerja. Tapi kalau saya sakit, saya beli obat, dia nggak pernah mau. Sampai makan pun dia sakit, tetap saya beli. Dia nggak pernah mau jalan sendiri. Gitu. Akhirnya kan saya ya pokoknya banyak lah yang hal bikin saya capek hati. Yang paling bikin sakit hati sama dia. Yang itu saya ditinggalin di kontrakan bang. Saya suruh bayar kontrakan. Dia jawabnya cuman, lu tidur aja di rumah anak lu. Gue mau tidur di tempat kerjaan. Enak nggak dibilang gitu? Dia punya tempat tidur di kerjaan. Saya di kosan. Keadaan belum bayar 2 bulan. Ya saya nggak takut lah, saya perempuan. Saya juga bukan orang diem. Saya diemin sebulan, 2 bulan, sampai 8 bulan. Oh ya udah, kelar. Jadi 8 bulan tuh nggak ada komunikasi? Ada. Cuma
gimana sikap dia nggak pulang-pulang gitu? Enggak. Enggak, gajian juga nggak ngasih. Oh, selama 8 bulan itu? Iya. Oke. Gajian nggak ngasih, yang ada dia minjemin duit saya. Setiap ditagih gajian bilangnya, "Ntar dulu bosnya belum ini gitu, 1000 alasan. Berarti 8 bulan itu nggak dinafkahin lahir batin ya? Iya, batin juga nggak mau sih. Juga lahir batin lah. Berarti ya secara tidak langsung sudah. Iya. Jadi dia cuman kepengen pulang itu. Emang gua nggak boleh pulang? Ya enggak lah. Lu kalau mau pulang bawa dulu duit 4 juta. Ya kan, lu bayar kontrakan. Saya tahu otaknya. Lu pulang cuman mau ngewang dong, mau ngapain? Oke. Makanya lah dari situ mulai tuh berpetualang tuh ya. Ya sebenarnya masih sama dia juga saya udah berpetualang. Saya bilang sama dia tuh yang tahun 2003 sama yang mantan saya. Nah saya udah berpetualang. Sampai saya pernah ketahuan kan, wah bisa dikatain. Tapi dia nggak mau pisah sama saya. Harusnya kan lu ceraiin dong. Iya. Nggak mau dia, kenapa itu coba? Ayo. Ya dia tahu saya orangnya kayak gimana. Tapi nggak ngaku. Terus saya bisa lah saya ngelak gitu kan. Ya itu sampai saya ketemu lagi sama suami yang kedua. Awalnya gitu, kita ketemu awalnya dari aplikasi hijau. Main aplikasi hijau? Tadinya. Oh. Tadinya nih saya main aplikasi hijau. Wah ternyata di situ semua ya. Tadinya cuma mami gini, mami gini. Kalau video call apa? Minta diliatin. Ya kadang kita lupa ingetin nih, kita liatin. Udah diliatin, minta yang beda. Padahal jauh loh jaraknya. Yang suami kedua itu saya ketemu di aplikasi hijau. Kenalan, baik dia orangnya. Baik-baik gitu. Nah awalnya kita belum nikah, tapi tetap kita ngelakuin itu di hotel. Oke. Itu dia ngajak pertamanya, dia tahu nggak pertama ngajak di mana dia? Lagi nguburin orang. Dia lagi nguburin orang. Dia telepon saya. Saya ada di sini katanya. Di mana? Di Salemba. Dia bilang di Salemba. Di Murtado. Iya mau ngapain? Gue mau ke hotel doang kata dia bilang gitu. Saya bilang saya lagi lagi kerja. Saya bilang gitu kan. Ya udah kesini ke hotel. Samperin sama saya. Ternyata dia lagi nguburin tetangganya dari Tangerang ke situ, nguburin tetangganya kan. Ternyata pas itu gagal. Karena dia nggak bawa KTP. Nggak bisa kan kalau di sana pakai KTP perempuan, nggak bisa. Kedua kalinya baru ketemu lagi di ASMK. Nah pertama ketemu di ASMK itu kita nggak hotel, tapi kita di dalam mobil. Di dalam mobil. Kan dia punya mobil, dia gokar. Oke. Ya. Dalam mobil kita cari tempat nih sepi, di Kejis. Di situ kan sepi kan ada situ. Iya Kejis. Tapi nggak sampai ngewong ya. Cuman SP doang gitu. Cuman itu doang, karena kan kita ngeri juga ya di jalan. Ya tapi enak lah dia udah keluar gitu kan. Nah dia doang sampai saya nggak pernah loh. Seumur umur saya nggak pernah istilahnya lu ngeluarin itu. Itu nggak pernah. Itu sampai saya muntah itu. Enak gitu kan. Nggak tahu rasanya apa, nggak tahu dia tahu asin tahu asam. Gue sampai saya tuh ada tisu gitu, nggak enak juga kan saya sama dia juga kan. Terus kayak gini langsung, untung ada permen kan. Udah kayak toilet. Oke. Ya itu, tapi dia apa ya? Dia kalau main setelah akhirnya kita nikah nih. Nikah. Tapi beda lu pas nikah sama sebelum nikah. Kalau sebelum nikah mah kita ke hotel. Wah, apa aja istilahnya make kita aja apa gitu segala macam lah segala macam gitu. Tapi setelah nikah beda ya. Beda. Jadi kayak apa ya? Dia kalau main itu maunya begitu. Awal mulanya itu juga saya harus SP dia. Jadi setiap main itu saya SP dia, setiap main itu saya SP dia. Nah udah mungkin dia pas sudah bangun baru gitu. Jadi saya nggak pernah, terus terang saya kalau selama dari semenjak nikah mungkin sampai sekarang ya, saya ngerasain enak itu, ngerasain keluar. Ya paling bisa dihitung sama 20 jari. Nggak istilahnya setiap ngewong gitu saya keluar enak gitu. Enggak ya. Susah, saya bilang saya susah orangnya. Gitu. Nah akhirnya udahlah
Ya begitu terus lah gitu kan, begitu terus kita pisah. Pisah gitu. Ketemu sama yang ini. Sama yang sekarang. Ceritanya awalnya kan di suatu acara saya nggak tahu dia jemput. Saya tadi nggak mau ngikut, dia jemput saya. Saya bilang, saya nggak mau ikut ya, saya nggak megang duit. Saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa, saya. Udah ada acara-acara biasa aja, biasa. Nah pas pulang acara kan kita pakai mobil. Saya di belakang, dia di belakang, di depan ada teman gitu. Ngantuk saya tidur di. Oke. Gitu, tidur udah sampai tempat kantor lah yang awalnya kita mobil di situ kan, motor kita kan di situ. Hujan kan, waktu itu hujan. Kita cerita, terus saya bilang langsung pulang bang, gitu kan? Ya, terus bang langsung tidur. Enggak lah, kok enggak lah, gue cari dulu. Orang tadi di apa? Bang lo ngerasa apa? Gue di mobil nahan-nahanin. Jadi saya tidur itu, dia tuh. Ternyata keponakan dia bergerilya. Gitu kan? Terus akhirnya situasi hujan. Ya kan, situasi hujan. Terus saya bilang gini, ya udah lo ngapain coli? Ya kan? Itu banyak murah. Aduh, di mana itu? Di daerah situ cuma Cepek. Jadi kayak saya nantangin. Saya nantangin, daripada lu itu di rumah, ayo gue tanggung jawab lah, gara-gara gue tidur gitu kan. Ayolah, gue bilang, serius? Iya serius. Gue bilang gitu, serius. Nah itu awalnya saya di situ sama dia. Gimana pertama kali main sama dia? Gede banget, gede. Gede banget, sumpah. Gini nih. Gede, gak muat di mulut. Gak muat beneran. Kena gigi ulangin lagi. Gak muat bener. Beneran. Ini orangnya di luar ini. Bener. Terus? Itu apa? Tapi dia pinter. Oh, tapi di muat kan? Sakit. Perih. Oh. Perih. Itu dia. Ini karena belum diludahin kali, perih. Pakai minyak rem kali. Minyak rem keluar asap. Dia pintar. Pintar bikin kita naik. Tapi lama juga. Lama gitu. Emang pertamanya saya enggak SP dia enggak. Tapi dia yang udah jelek. Dia bergerilya tuh ya. Dia bergerilya, pintar banget sumpah. Pintar. Katanya juga aku kan malu ya. Maksudnya enggak terlalu ini sama yang begituan. Wah, tapi sama dia mau enggak dipaksa. Nah, itu bener. Terus apa ya? Tangan dia nih. Itu. Mau masuk ke make. Dia pinter deh. Pinter dia. Ini pinter dia. Bisa nikung. Bisa nikung. Pas keluar apaan tuh? Belut. Dia jajal satu, sempet katanya. Dia kan rajin senam, kegel. Udah, pas saya ngerasain itu pas dia kan masuk itu gede emang. Gede banget. Pantes nempel terus dari tadi. Dianya yang nempel. Dari situ tuh pertama. Iya, itu pertama. Saya belum lama sama dia. Oh, belum lama. Belum. Baru berapa minggu atau bulan gitu? Baru Desember. Oh, belum ada sebulan. Iya, tapi dia baik orangnya dia. Bukan istilahnya dia begitu sama saya juga, bukan istilahnya dia laki-laki yang lu udah kelar gitu, enggak. Dia punya tujuan. Oh, tapi belum nikah sampai sekarang. Belum. Niat masih, ada. Masih hubungan terlarang berarti. Iya, terlarang enak, Bro. Jangan dilarang-larang. Yang terlarang itu yang enak. Takutnya ntar nikah malah berubah lagi. Oh iya, jangan dah. Gak usah nikah katanya. Tapi sama yang ini masih ketemu lagi sama cowok-cowok lain di luar?
Enggak. Oh enggak. Karena orang gini, kalau udah satu, misal sama yang ini nih, udah sama ini aja. Kalau dia udah ngeselin udah tinggal. Oh gitu. Gitu, saya enggak 1, 2 gini, enggak deh. Yang ini belum ngeselin ya? Enggak, baik banget dia. Baik banget ya. Baik banget deh. Makanya saya kesini mau sendiri gitu kan, nggak boleh sama dia. So sweet. So sweet. Tapi dia mau. ini apa? Duda atau gimana? Duda. Oh duda. Duda. Dia orang Sumatera. Duda. Orang Sumatera. Bener, baik gitu. Udah berapa kali main sama dia? 3. Kata dia, saya seneng ngeliatin muka kamu katanya. Pas kalau lagi di ini sama dia ya, gitu kan? Lagi di apa? Lagi di hewong, lagi di wewe. Katanya kayak nonton film katanya. Kok kayak nonton? Iya, ntar kamu ke kiri, ntar kamu ke kanan katanya. Ntar melek. Sakit banget. Pertama main. Sakit kok. Masih main lagi? Ya kan pertama penjajakan. Oh, tapi yang kedua ketiganya udah ya enggak. Awalnya sih coba-coba, keterusan. Kedua ketiga kalinya ya sakit sih. Cuma pertama bener perih. Itu kan lama banget. Lama sama dulu dia juga lama. Lama. Hampir 2 jam. Itu 2 jam lama juga karena saya suruh Dean. Udah cepetan keluarin 2 jam. Iya. Hih. Jago ya. Jago juga ya. Jago. Tanyain dong. Tanya sendiri. Tanya aja sendiri. Iya. Jago itu karena saya udah bilang kalau sana sudah teriak perih gitu. Perih banget emang. Pertamanya tuh nggak tahu ya, udah mungkin emang gede sih bang. Emang gede banget ya. Banget, sumpah. Gitu kan, makanya kan yang kedua kalinya itu kan mungkin dia nyoba katanya di SP, ya kan. Tapi saya tiduran. Posisi saya tiduran. Nah jadi dia di itunya dia tuh di nggak masuk. Nggak masuk ya. Iya. Nggak bisa saya nganganya. Jadi gitu nganga kena gigi. Ntar perih dia. Gak bisa tuh saya bilang gini. Posisinya kali Iya ini aja. Ini gede loh. Itu tidurnya kali segini. Tidurnya segini? Enggak lah. Kayak gede banget. Kayak orang Arab jebol dong. Iya bener. Dia deh. Tidurnya aja gede gitu kan. Tidurnya aja gede. Gimana bangunnya? Gimana bangunnya? Bisa jadi gesper. Tapi emang jago dia. Tapi sama dia ada niat serius nih ya. Insya Allah serius ya. Kak, sekarang udah punya anak berapa kalau boleh tahu? Saya 2. Dia? 4. Dia 4. Iya, tapi dia ikut istrinya semua. Oh, semua ikut istrinya. Kalau anak saya udah pernah nikah. Oh, udah pernah nikah. Udah gede-gede. Udah tua saya, udah gocap. Udah gocap. Lu masih tinggi tapi ya. Rasa ingin ngewongnya ya. Enggak sih saya mah. Kalau nggak ada mau ngapain? Kalau ada ya udah. Enggak, saya nggak pernah nyari-nyari. Kalau dia umur berapa sekarang? Dia beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. Ya. Oh, dia juga udah 3 kali nikah sih. Oh, dia udah 3 kali nikah. Mungkin nggak kuat karena punya dia gede kali ya. Kayak nggak muat, bener nggak muat, enak. Nah, kita flashback ke mantan suami gitu ya. Kalau saya tangkap berarti kan memang di hubungan pernikahannya ada masalah. Ya, sampai ya nggak harmonis lah itu ya. Betul. Rasa buat ngewong juga udah males, hambar. Kan udah 2 kali nikah nih. Nah, persiapan buat ke yang ketiga nih seandainya serius gitu. Sama yang ketiga ini udah yakin kira-kira? Insya Allah yakin. Jadi saya kalau nikah kita kan punya tujuan, ya kan? Betul. Jadi kalau dua-dua, yang pertama kita mau maju kayak dia sengkat gitu kan. Kayaknya gue nggak boleh maju nih. Jadi saya aja yang capek. Oh, sama yang mantan pertama. Kayak saya capek, saya yang bergerak. Lu jalan di tempat. Gitu kan. Oke, masih keterima. Masih saya terima gitu kan. Tapi lu galak. Galak. Kalau marah tuh mukul. Tapi saya nggak pernah ngadu kan orang tua. Tapi kan lama-lama ya kalau kita bertahan nikah karena
nikah bertahan karena anak itu salah sebenarnya. Ya kan, gue gak mau cerai nih karena anak, itu salah itu. Yeah. Makanya udah sampai umur segini baru sadar saya. Yang kedua, ya sama. Sebenarnya saya sayang yang kedua. Saya orangnya tipe yang penurut, ya, gue bakti, gitu. Tapi perempuannya banyak. Oh, yang kedua ini banyak banget. Itu sering pernah kepergok 2 kali sama saya. Dengan 2 perempuan yang berbeda. Oke. Itu di luar yang lain. Itu masih saya temenin. Tapi saya jadiin alat apa ya? Alat diperes, maksudnya gini. Kayak dijadiin bank duit. Sama yang kedua nih. Jadi saya suruh bayar angsuran mobil, saya suruh bayar angsuran. Wah, gimana katanya? Iya, tiap bulan itu saya suruh bayar angsuran mobil. Kalau nggak ada, kalau dia bilang udah ada belum duit, belum ada, saya bilang buat apa kamu di hidup saya, nggak berguna gitu. Anjir banget sih itu laki. Emang mau kondo. Iya. Iya, tapi saya masih sayang loh. Saya begitu masih ya udahlah, masa lu. Tapi sama yang kedua dapat anak? Enggak. Oh, jadi anak dari yang pertama yang doang. Pertama doang. Gak mau lah saya gendong-gendong anak lagi. Ya. Jadi kalau apa ya, pernikahan itu bukan karena bertahan karena anak sih sebenarnya. Iya. Jadi memang dua-duanya udah harus mengalahkan ego gitu. Kan kalau ceritanya dari kakak ya, dia KDRT, dia juga nggak ada rasa sayang ya. Iya. Ya apa yang mau dipertahanin kalau dia ringan tangan gitu. Kecuali dia mau menyadari nih, oh udahlah, udah waktunya gue buat serius, buat bangun rumah tangga yang benar. Iya. Itu beda lagi, dia mau berubah, itu masih bisa tuh dipertahanin. Tapi kalau memang dia nggak ada perubahan, ya begitu-gitu aja ya ngapain. Iya. Jadi saya lihat itu sama dia tuh, jadi lu butuh sama gue tuh cuman ngewong sama makan. Gitu. Makan lo gue tanggung gitu kan. Iya, kalau saya kan tanya dari dulu kesana sini kan jago lah, saya kayak tuyul gitu kan. Iya sih, saya heran sih kenapa banyak laki-laki yang kayak gitu ya, pokondo lah ya, pokondo. Kalau prinsip, mungkin karena didikan juga kali ya, prinsipnya laki-laki kan memang laki-laki tuh harus kerja keras. Sebisa mungkin ya, lu udah berkeluarga ya jangan istri lu yang kerja. Sebisa mungkin istri lo urus rumah tangga deh. Lo laki-laki suami yang kerja. Harusnya kan begitu kan. Beda lagi kalau memang misalnya laki-lakinya udah kerja tapi kebutuhannya masih banyak yang kurang, istri boleh bantuin. Gitu, tapi dengan kesepakatan bersama ya. Iya. Ini gue bantuin lo kerja nih biar kebutuhannya cukup. Bukan berarti gue bantuin kerja udah lo di rumah. Salah kalau kayak gitu. Iya, dia sih nggak di rumah, dia tetap kerja, tapi penghasilan dia tuh nggak pernah nyampe ke saya full. Mungkin karena saya kerja juga, jadi kalau ngasih tuh asal. Ya, itu sih yang salah sih, udah salah pandangan sih kalau udah kayak gitu. Iya kan, tapi saya juga nggak pernah ribut sih orang kalau masalah ekonomi, nggak pernah berantem masalah ekonomi, nggak. Ya, sekarang sih karena anak udah besar, ya, udah pada nikah, udah bebas lah. Nah, saya nyari kebahagiaan saya sendiri dong. Ya. Tapi bukan berarti saya mau gonta-ganti laki sonok sini, enggak, ya. Gitu kan. Jadi masa tuanya nggak sendiri. Nah, betul. Ada teman buat ngobrol, teman buat cerita, meskipun ketemunya sudah tua, gitu. Iya, sudah sama-sama berumur. Gitu. Iya, kan kalau kata dia gini. Dulu dia pengen punya istri yang pintar nyanyi sama pintar ngaji, dia bilang. Kenapa ketemunya baru sekarang? Oh, itulah jodoh. Itu, saya kenapa ya kita ketemu baru sekarang, dia begitu. Ya udah, kamu kalau kawin sama saya enak. Dia bilang, emang kenapa? Lu marah gue nyanyiin. Gue nyanyiin tiap hari. Jadi gak jadi marah. Ya, tetap sih harus hati-hati ya. Iya, tetap sekarang karena memang karena lagi kasmarannya nih, takutnya nanti udah nikah berubah. Tapi kalau memang udah sama-sama yakin visi dan misinya sama buat kedepannya, buat hari tua nanti ya, insyaallah gak apa-apa tuh ya, sambil kita juga pelan-pelan udah mulai kembali lagi nih ibadahnya, jalanin lagi. Iya, gitu. betul.
Jadi hidup kita lebih terarah. Iya, kalau begini terus kan kita ngilangin rezeki. Benar, betul. Kan pernah nyantri juga, pasti tahu dong dasar-dasarnya hukum buat wanita apa. Nah, udah ya paham benar. Kan ya. Ya tanggal 12 besok saya umroh. Amin, insya Allah. Benar itu ya? Benar. Tanggal 12 besok ya? Ya. Alhamdulillah. Dapat dari nggak usah disebut. Oh iya. Tet. Oke deh. Sampai di sini saya sih bantu doakan juga, semoga dikasih kemudahan. Amin. Rezekinya dikasih kelancaran. Amin. Dan semoga lelaki yang sekarang memang benar-benar lelaki yang bertanggung jawab. Semoga. Bisa jadi teman seumur hidup. Amin. Amin ya. Sampai di sini mungkin sebelum kita tutup podcastnya ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman Ali Jejak Backpacker, silakan. Iya kayak gitu aja deh. Jangan ikutin saya. Jangan ikutin cara saya untuk mengenal laki-laki seperti itu ya. Saya tahu karena yang saya lakuin ini sebenarnya berdosa. Itu kan tidak sesuai dengan syariat agama. Sebenarnya juga saya sadar apa yang saya lakuin. Ya saya semoga teman-teman yang di Ali Jejak Backpacker tidak seperti saya. Jejak Backpacker tidak seperti saya. Jangan mengikuti cerita yang tadi saya ini. Ya. Ya paling enggak sih sudah menyadari ya, tahu kalau kita jalanin salah. Dan kita juga mau berubah. Itu ya. Semoga sukses ke depannya. Umrohnya dikasih kelancaran. Amin. Terima kasih. Oke ya, kita tutup ya. Oke, teman-teman, itulah cerita dari narasumber kita malam ini. Ambil pelajaran baiknya, yang buruknya buang. Nggak suka nonton, skip. Nggak usah komentar yang aneh-aneh. Buat teman-teman juga yang mau nonton atau mau hadir cerita duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47.683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Kak. Sehat selalu dan sukses. Sampai jumpa.